coba buat untuk kasih lihat dulu ya recordnya ya. Record dulu, Mar. Dari kemarin Fitz bilang kapan langganan lagi katanya. Boleh Fan, kalau mau langganan bisa. Tapi di akun sebelahnya guys. Aku sih masih ada satu langganan nih ternyata baru dapat. Tapi kayaknya aku pengen coba ya, coba untuk yang besok dapet apa? Yang besok dapat kemenangan, aku kasih langganan kayaknya guys. Yang turnamen ya. Jadi kalian nanti yang bisa menang buat turnamen besok dapat langganan gratis guys. Nah itu dari hadiah aku ya. Yang berani menghalangiku akan tetap dikasih limit. Nah alhamdulillah. Ada free gak? Ada free tadi. Padahal banyak guys. 5 orang gratisan guys. Makasih gratisannya host. Mantap Bang Dimas. Aman guys. Aman bro. Aku bisa gak ikut Bewan Lukas karena aku lagi suka pakai Lukas. Gas kan? Langsung aja VIP. Atau daftar mumpung masih buka Bang Fenrir. Kayaknya masih ada deh. Masih ada slotnya kalau kalian mau guys. Langsung aja chat aja ya. Mumpung masih bisa daftar kalau nggak salah 4.000 doang buat regisnya guys. Orang daftar kata Rel kan udah daftar. Cara daftarnya gimana Bang? Katanya klik aja langsung linknya di bio guys. Bentar. Ini ya, tuh, udah ada tuh. Tidak ada yang bisa udah ada tuh. Gua aja Beseko. mau ke live lu. Gua kira udahan. Live video muncul di FYP katanya. Iya, tadi kena ban hari-hari, guys. Ini turnamen by one Lukas ya. Nanti ada lagi turnamen Nana, teman-teman. Dari Kasak, tapi kayaknya untuk apa registrasinya nggak ada perbedaan deh. Nanti pokoknya ada perbedaan guys dari registrasi biar teman-teman yang pengen ikutan bisa lebih banyak ya teman-teman ya. Nah iya nanti di next. Cuman untuk yang nanti yang turnamen Lukas ini ya kan hadiahnya kan harusnya kan juara 1 dapat 3 ya kan, yang juara 2 dapat 1 ya kan. Nanti tambahan hadiah dari aku juara pertama nanti dapat langganan guys. Jadi kalian yang juara pertama Lukas nanti setiap hari bisa main di sini gratis sebanyak 2 kali guys. Itu ya. Selama sebulan terus bisa pakai stiker-stiker juga. Jadi mantap. Regisnya 2K katanya. Lihat nanti ya. Bisa kita mentokin berapa guys gratisannya guys. Regisnya guys. Di sini belajar Nana. Buset, belajar Nana. Halo King App. Menunggu terlalu lama. Tumben Koze nggak ada. Koze kalau muncul auto maniak lagi guys. Emang kalian mau guys? Kalau mau mah nanti tinggal ku kasih tahu ya buat Koze ya. Nanti yang di good landnya sama Koze auto meriang bro. Ini lagi kostum Bang King App. Koze muncul out katanya Charles Boy. Apakah apa tuh? RRQ sudah bermain. BTW RRQ berapa guys? Tadi 1-0 kayaknya kalah ya. Juara 1 free. Jangan dong. Kalau juara 1 free slot seumur hidup, gimana perasaanku bro? 2-1 kah? Menang siapa? RRQ or Gig teman-teman. Menang RRQ. Loh di comeback kah? Comeback is real. Wah mantap ya. RRQ nih bos. Senggol dong tipis-tipis. Wah mantap ya. Tadi kulihat kayaknya masih 1-0 sama Gig. Gig yang menang. Kan udah 2-1 guys. Gelo. Halo Anita, welcome. Main sambil modal bang. Buset modal ya. Modal atau buat dodol guys. Welcome to Land of Dawn ya. Kita akan lihat langsung pertarungan yang bakal terjadi antara EVOS dan juga Onyx di gamenya kali ini ya. Guys sekarang kuat katanya. Aku juga kurang tahu guys. Aku tumbenan untuk season ini dan season kemarin memang lagi nggak nonton itu ya MPL ya. Cuma menurut kalian gimana guys? Gig emang sekuat itu kah? Guys? Dari spin gratis dari quiz teman-teman. Langsung aja follow dulu akunku. Di sini yang biasanya analisis MPL siapa bro? Menurut kalian Gig beneran jago kah? Sejago itu kah guys?
Seharusnya iya sih, soalnya mereka bisa sampai di sekarang ya. Kalau misalnya mereka nggak jago nggak mungkin guys. Lebih kuatan suara Mario, buset. Emang jago tuh kata Dapa udah muncul guys. Dapa Setiawan bro. Ini ada Dins ya, kita coba buat casterin dulu. Ada Dins di bagian bottom lane melawan seorang Dilzy ya, yang mencoba untuk memakai Rogue Glue untuk gamenya kali ini. Memberikan beberapa slam dan akan membuat serang Dins sepertinya harus lebih berhati-hati. Apakah terkena sebuah poin pertama dengan permainan yang menekan dari serang Dilzy di sana. Terlihat juga di tengah Prince juga berhasil untuk memberikan sebuah penarikan. Listeria dalam ancaman meskipun masih berhasil pulang, tapi serangannya juga akan lebih diperkokoh di bagian top lane. Apalagi dengan harusnya Aussie kini dipulangkan terlebih dahulu ya, karena belakang sana recall harus terjadi dan pengambilan ke arah sebuah gelombang pun juga kini akankah berhasil dimainkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Gelombang yang tersisa di bagian top lane ternyata masih belum mencoba diambil dan first bolt berhasil terbuka. Gak tahu yang berhasil untuk melakukan sebuah eksekusi pertama. Listeria harus ditumbangkan untuk pertama kalinya dan dengan Hanekage yang juga udah harus hilang. Turiman masih menjaga space di bagian tengah, namun sayangnya seorang Dilzy pun malah berhasil memberikan satu buah pengambilan tambahan. Ziz tertumbangkan dan pengejaran pun juga kini akan terjadi. Dins jadi pemain yang harus bermain lebih safety, namun juga harus berhati-hati dengan permainan dari seorang Dilzy yang juga mulai ya melakukan beberapa rotasi ya. Apalagi dengan permainan yang terus nge-backup di bagian tengah, ini bisa jadi sebuah sarana untuk seorang Dins mungkin bisa tertinggal dari segi level. Dengan slam-slam yang juga terus dikeluarkan mengganggu keberanian seorang Dins untuk melakukan beberapa serangan. Dan kita melihat bahwa kesempatan bahwa tackle kali ini akan sepertinya mencoba ditumbang oleh pasukan dari tim EPOS. Jadi Sokumis emang jago katanya. Tuh guys, emang jago guys, Gig emang jauh. Digeluti langsung seorang Dins dan dengan gig yang terjadi, sayangnya Dilzy pun tertumbangkan juga di gamenya kali ini. Saling-saling berhasil untuk membuka sebuah eliminasi ya dari kedua pemain, dan kita lihat mulai juga kini melakukan kasbo inflasi ke arah sebuah purple dari pasukan tim Onyx. Dengan tarikan ini juga harus dilakukan, membuat seorang Rip pun kini dalam ancaman. Dins mencoba datang, memberikan bantuan serangan dengan demo Satsanik yang juga mungkin bisa dilepaskan, bisa mencari ancaman yang besar. Beriman pun dalam sebuah ancaman dengan darah yang begitu menipis. Revelation pun juga mencoba untuk mengganggu keberadaan dari pasukan tim EPOS yang mungkin bisa sulit untuk bisa pulang. Namun satu sambaran lain dengan Test of Blood yang harus malah berhasil serang Gato lakukan, membuat dirinya pun juga harus terkena sebuah punishment tambahan. Dan kini gengkingan pun masih berlanjut, bakal membuat pasukan dari tim EPOS pun sepertinya mungkin bakal terugikan dengan cukup banyak ya. Apalagi dengan beberapa tembakan lain dan crossbow tank pun terjadi. Dan lihat satu eksekusi yang berhasil dilakukan seorang Prince juga untuk gamenya kali ini. Mencoba juga membawa satu buah tsunami slam untuk bisa mengangkat serang Hugh yang kini malah berhasil untuk bisa kabur. Anti debuff yang bisa membuat dirinya pun mungkin bisa selamat dengan serangan tambah dengan Hanekage yang juga terus dilakukan serang Ziz. Membuka sound second, Beriman pun gagal untuk bisa pulang dan pengambilan Karas Bolito Wonder malah berhasil serang Gato lakukan. Sementara di area yang lain kita ada satu permainan yang kini sepertinya sedang ditekankan oleh seorang Oishi ya, untuk bisa menyambar langsung turret di bagian atas untuk bisa berhasil dieksekusi ya. Aussie dapetin turret pertama buat teman-teman dari tim EPOS, dan ini menurutku sih menjadi sebuah ancaman ya jika terus terjadi lagi, dan fokus dari pasukan tim Onyx harus benar-benar bisa terjadi ya, karena kalau misalnya enggak mereka bakal kehilangan cukup banyak momentum ya. Belum lagi dengan tentunya gold yang kini juga harus mulai tertinggal ya. Dengan satu gelendotan lagi yang harus terbuka, buat serang Dins pun harus kembali ditumbangkan di sana. Hanekage pun juga kini dilakukan, mencoba untuk memantapkan ke sebuah eliminasi karena serang Dins yang masih berhasil bertahan. Dan satu lagi gelendotan pun juga kini harus dilakukan karena serang Ziz yang kini juga udah mulai menipis dari segi darah. Namun turret damage yang juga cukup bisa dimanfaatkan akhirnya membuat seorang Dilzy ya berhasil juga tereksekusi, dan Rift jadi pemain yang juga seperti bisa kabur kali ini. Aussie melakukan sebuah double kill, masih mencoba untuk meningkatkan dari segi permainan, bahkan kini sebuah triple kill pun berhasil bisa terjadi. Aussie mencari pemain yang harus bisa dijadikan ya, pemain yang harus diperhatikan ya oleh teman-teman dari tim EPOS di game yang sekarang. Dan kini mulai ada satu water yang juga berhasil ditumpangkan oleh pasukan dari tim EPOS. Mulai melakukan sebuah serangan tambahan karena sebuah purple yang juga ada di area tengah. Dan lihat
Bagaimana semakin meningkat, ini bakal membuat pasukan dari Demonic pun semakin tertinggal ya. Ini random team, iya. Udah game berapa? Ini game ke-7 Isak. Abis ini mau ikutan lagi Kasak. Abis ini kita masih kosong guys, yang pengen ikutan VIP. Boleh ya teman-teman ya. Dan kita lihat Ziz masih mencoba untuk mengambil kesempatan dengan beberapa buff lainnya yang akan mencoba untuk diambil. Ziz yang kini udah berhasil di level 9 dan akankah membuka Hanekage-nya lagi. Mencoba untuk melakukan sebuah pick-off seperti ke arah seorang Toriman yang tadi sempat mencoba untuk membuka flicker untuk bisa selamat pulang ke arah belakang. Meskipun gagal dilakukan dan sebuah implosion pun juga berhasil terjadi di tangan dari seorang Rift. Membuat Aussie pun juga harus tereksekusi. Double kill dilakukan langsung. Bahkan kini satu buat Rifaki pun akankah juga berhasil terjadi. Dan DLC mungkin bisa menjadi pemain yang harus kini juga tereliminasi di gamenya kali ini. Wah, ini masih ada Listeria yang juga ternyata berhasil memberikan backup lain. Dan ini ngebuat pasukan dari Demonic ya punya jalan yang sebenarnya bisa untuk mereka lakukan agar bisa mendapatkan sebuah comeback ya. Di 8 gak mau ikut Kasak. Ini abis ini di 8 masih banyak yang kosong sih Sak. Mau di 9 kah? Ini bisa gratis atau VIP bang? Bisa gratis dari quiz. Kalau kalian mau VIP donate teman-teman. Ini Dinsnya kenapa guys AFK guys? Dengan Listeria yang harus mencoba untuk menjaga area di bagian tengah. Hanekage pun kembali terbuka. Prince terlihat dalam ancaman. Mencoba dikejar. Sebuah inisiasi tambahan seperti gagal untuk bisa membuat seorang Ziz pun melakukan pick off. Bahkan ada sebuah penyerangan karena tubuh asli yang harus membuat dirinya pun terkena tumpangan. Satu persatu mulai rata dengan pasukan dari tim Ipos yang juga kini mulai mencoba untuk menghancurkan turret langsung di bagian tengah sana. Ini jadi masalah. Lumayan Rift yang harus malah tertarik di sana. Double kill dilakukan oleh serang Aussie lagi untuk gamenya kali. Dan turret di bagian inner ya. Dia juga akankah berhasil disamber langsung oleh teman-teman dari tim Ipos. Dengan opsi turret keempat ya, yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Bisa menjadi sebuah ancaman. Dins mulai hidup dan kini kembali melakukan sebuah penjagaan. Dengan Listeria yang juga ada di sana bersama dengan Ziz yang harus mulai ke bagian top lane. Tapi turtle berikutnya ini malah berhasil diambil di tangan dari pasukan tim Ipos yang karena sebuah bank station yang harus bisa dimenangkan serang Aussie. Dengan peningkatan attack speed yang tadi sempat terjadi, hampir saja membuat serang Ziz pun terkena eliminasi. Cuman bank station di bagian bawah pun juga kini terjadi. Giu menjaga area dan serang Rift pun mencoba dekat. Prince yang terlalu dekat harus membuat diri pun tersabar dengan sebuah Secret Hammer dan Implosion. Apakah berhasil untuk bisa dilakukan? Dengan darah yang tipis, seorang Dins pun juga hampir saya terkena sebuah Times of Blade tambahan. Namun sontekan tambahan yang gak tahu berhasil lakukan membuat bencana. Belum lagi dengan sebuah tsunami juga harus malah berhasil terjadi. Listeria kini apakah berhasil selamat dengan darah yang begitu tipis? Real world manipulation gak ngefek sama sekali. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim Ipos pun nambah lagi poin kill mereka. Dan memperkuat tentunya dari segi gold yang saat ini berhasil untuk mereka dapatkan. Meskipun juga ya harus membuat Aussie pun kini harus tertumbangkan dengan pick off tambahan. Boleh yang mau ikutan? Boleh teman-teman. Yang pengen ikutan bisa pakai VIP kalau kalian langsung mau masuk. Tapi kalau kalian mau gratis, coba dibantu share-share dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk follow akunku biar nanti kalau ada gratisan kita sikat-sikat saja teman-teman ya. Halo Nu, welcome Bang Nu. Crossbow tank tadi sempat terbuka. Dia mencoba untuk mencari tempat di mana dirinya pun bisa melakukan beberapa serangan tambahan dengan cukup manis. Bermain dengan real population yang juga malah berhasil terjadi. Sempat bisa membuat seorang Toriman pun bisa kabur kali ini. Untungnya Flicker menjadi sebuah tempat dirinya pun bisa selamat dalam pertarungan. Dan dengan beberapa buff yang kini juga akankah harus diambil di tangan dari pasukan Ipos. Ini bakal membuat pasukan dari Demonic pun akankah semakin tertinggal untuk game yang ke-7 di match yang sekarang ya. Udah follow, makasih udah follow teman-teman. Dengan Hanekage yang juga kini bakal terbuka. Ziz apakah mencoba untuk mencari pemain yang harus bisa untuk dia dapatkan di sana. Dan Listeria masih menjadi pemain yang kini juga masih mencoba ya melakukan beberapa platingan tambahan. Dan Giu lihat kini di arah top lane lagi mencoba untuk menyambar ke arah beberapa wave minion yang akan mulai masuk ya. Wah, dan kontes sepertinya kini bakal terbuka langsung di arah bottom lane sana. Lord kini akan berhasil diambil di tangan dari pasukan tim Ipos. Yang akan mulai mencoba untuk melakukan sebuah penguatan. Zoning pun harus terjadi tapi Dins jadi ditinggal untuk dikasih diam. Dan sebuah pengambilan Lordnya pun kini akan berhasil didapatkan. Dan Ziz
Retributionnya pun berhasil terjadi. Lord pun didapatkan untuk pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Freeze mencoba untuk mengejar lagi. Sebuah Crimson Beacon pun akankah berhasil untuk dilakukan. Dengan Lister yang juga masihkah berhasil untuk bisa dikejar. Tadi sempat mencoba untuk dilakukan. Namun Real Revelation dan juga ada sebuah bantuan tambahan membuat Zeus pun mau melakukan sebuah pengambilan. Namun kini juga harus bertahan dengan Aussie yang hampir saja berhasil memberikan tumpangan. Turretnya ini juga bakal mulai dihancurkan dan menjadi turret ke-7. Yang akhirnya pasukan dari tim EPOS pun kini berhasil untuk kunci. Namun mereka pun juga harus berhati-hati karena Lord pun mulai juga mencoba berjalan ke bagian top lane kali ini. Ungu lagi dengan sepertinya movement yang sepertinya harus blunder untuk gamenya kali ini. Mereka mungkin harus kehilangan beberapa pemain lagi, bahkan sayangnya gak tahu pun harus tumbang di sana. Sis bukan pengambilan ke arah 10 kalinya dan ini bakal membuat Lordnya pun mulai berjalan juga ke arah bawah sana dan hanya misalkan 2 orang member aja. Ini bukan menjadi sesuatu yang baik buat pasukan dari teman-teman tim EPOS ya, yang harusnya melakukan full defense-nya untuk gamenya di match yang kali ini. Dan lihat ada satu monster kill yang harus terjadi. Zeus pun mulai mencoba menghancurkan turret di bagian tengah dan ini bakal meningkatkan lagi di segi permainan yang akan teman-teman dari tim Onyx pun lakukan. Apakah bisa membuat mereka pun langsung melakukan sebuah endgame ya untuk di match yang sekarang, dan akan menjadi sebuah kesempatan di mana mereka mungkin bisa melakukan sebuah pengambilan kemenangan. Aussie coba masakan menjadi pemain yang kini adakah di jalur depan. Belum bagian soal teriman yang hampir saya terkena sebuah dorongan. Secret Hammer tadi sempat terjadi dengan Tsunami Slam yang juga tadi sempat dilakukan, tapi seorang Zeus tereksekusi. Implosion pun juga berhasil membuat seorang Gatel pun terkena sebuah efek sisi. Namun Tempsel pun juga kini dilakukan mencoba menghindari pertarungan di saat masih ada seorang Lizzie yang juga kini mencoba menekan sendirian di bagian dalam dan mencoba untuk membuat pasukan dari tim EPOS pun memberikan bantuan dan membuat satu persatu pasukan dari Onyx pun harus rata. Dan ini dia triple kill from Fresh pun berhasil terlihat dengan seorang Aussie yang juga kini mulai mencoba menghancurkan turret biar Batsunlin ini bakal jadi bencana. Dia harus mencoba untuk menjaga dengan sekuat-kuatnya. Apalagi dengan harus membuat Genia pun sendirian dan goldnya ini juga mulai dipimpin oleh pasukan dari tim EPOS. Mencoba untuk memainkan sebuah momentum, tapi sebuah Nekage pun kembali terbuka dan hampir saja kita lihat dari teman-teman tim EPOS pun kini punya kesempatan ya, yang malah lebih besar untuk bisa mengamankan ke arah gamenya. Endgame pun kini akankah terbuka untuk tim mereka dengan defense harus juga dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx di bagian depan sana. Retribution pun dilakukan di dalam ancaman masih cukup kuat untuk bisa memaksakan, meskipun dorongan pun juga kini terjadi. Dan Rift apakah berhasil melakukan sebuah montek di saat Real World Equation pun tadi sempat menggagalkan sebuah inisiasi dasar teriman yang hampir saya berhasil mendekat. Dan sebuah crossbow of tank dari serang Gyu berhasil juga memakan lagi korban di bagian depan sana dengan double kill. Dan kini triple kill pun terjadi. Lucky for Maniac pun juga akan didapatkan langsung ke arah serang Gatau di bagian depan. Untuk gamenya kali ini akan menjadi sebuah momen yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Onyx untuk bisa ngambil kemenangan, meskipun ternyata Tsunami Slam sempat terbuka, namun dengan impulse yang juga berhasil dibuat. Dia pun melakukan sebuah mega kill dan ini bakal menjadi tambahan turret yang seperti yang bakal mencoba dihancurkan di bagian tengah sana. Dengan pemanfaatan team fight yang begitu baik, Onyx ya akan mulai mencoba untuk ngambil juga karena Lord yang ada di bagian atas dengan Blade Armor menjadi item pemantul damage ya, yang mungkin bisa Rift manfaatkan. Belum lagi dengan zoning yang juga kini dilakukan. Ini bakal akan membuat pasukan tim EPOS pun melepaskan Lord yang kedua ya, yang harus malah berhasil dieksekusi lagi oleh pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Dengan war yang juga akan terbuka lagi, serang diri pun harus berhati-hati mencoba untuk memainkan beberapa slam, tapi dengan darah yang begitu tipis gagal bisa kabur. Crossbow Cheng pun berhasil terbuka juga dan Q pun melakukan sebuah double kill. Hampir saja triple kill. Aussie pun kini harus melakukan sebuah penetration dan hampir saja membuat diri pun juga harus tertumbangkan. Dan Turiman boncong angkat dengan re-population yang juga kini seorang Listeri pun lakukan. Turiman pun dalam ancaman dengan darah yang semakin menipis dan sebuah sarikan pun dan serang Freeze pun juga berhasil membuat serang Dis pun diamankan. Lihat dengan saling mencoba untuk menyerang ya. Intensitas dari segi permainan pun semakin besar dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS dan juga teman-teman dari tim Onyx. Dan ini akan ngebuat dari segi pick off-nya ya, apakah cukup banyak juga bisa didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Onyx di game kali ini, sehingga mungkin bisa membuat mereka pun lebih
mempermudah agar defense-nya pun cukup bisa rontok dari teman-teman tim EPOS yang ada di area belakang sana. Dan kini masih sepertinya cukup kuat untuk bisa menahan dari segi Lord yang kedua ya. Lord kedua memang ada animasi tambahan yang bisa membuat sebuah turret di bagian dalam bisa dihancurkan ya. Jadi sepertinya itu akan sangat sulit didapatkan apalagi dengan permainan dari teman-teman tim EPOS yang melakukan gankingan langsung arah Lord yang kedua ya. Defense yang masih begitu baik dari pasukan tim EPOS ya, membuat Onyx harus mencoba untuk mengambil kesempatan di arah Lord yang ketiga ya. Terus begini juga mereka punya kesempatan untuk malah membuka beberapa pick up tambahan dan lagi Gio melakukan sebuah double kill. Lucky pot triple kill pun juga akan terjadi. Arah serang Gio yang mungkin juga bisa ditumbangkan dan sayangnya Osi pun juga harus tertumbangkan. Dan lihat ada sebuah wipeout yang sepertinya kini bakal dilakukan dan bencana. Pasukan dari tim EPOS pun sepertinya berhasil untuk dikalahkan di sana. Dengan sebuah momen yang malah berhasil diabadikan oleh pasukan tim Onyx yang kini punya kesempatan. Apakah kemenangan bisa untuk mereka dapatkan dengan Winter yang juga tadi serang Listeria sempat lakukan. Dan ini dia momen yang berhasil terjadi untuk melakukan satu buah endgame, tapi Toriman pun juga masih akan mencoba untuk beraksi sendirian kali ini dan gak bisa menampung cukup banyak damage turret yang harus teman-teman dari tim Onyx pun lakukan. Akhirnya menjadi penutup untuk game yang ke-7 dan EPOS pun berhasil dikalahkan dan kemenangan dari Onyx pun berhasil dilakukan. Di game yang sekarang MVP terjadi karena serang Ziz menjadi pemain yang begitu berbahaya dengan 12 kali assist. Gak pakai Lukas pun masih cukup kuat dengan hero Hanzo-nya ya. Dengan hanya 3 kali tumbang dan berhasil membawa 4 kali assist. Memang penekanan dengan HNKG yang cukup kuat membuat Ziz pun cukup banyak juga mendapatkan point kill. Belum lagi dengan Rora Gio ya, yang juga berhasil beberapa kali memberikan eksekusi ke arah pemain-pemain dari pasukan tim EPOS ya. Wah, di backup dengan baik juga oleh Listeria dan juga seorang Riff. Ini seorang Dins yang cukup banyak mendapatkan dari segi assist ya. Meskipun memang juga cukup banyak tumbang dengan 11 kali harus berhasil diamankan. Dan MVP-nya dari pasukan tim lawan juga berhasil dapat ke serang Freeze di sana. Padahal tadi ada momentum yang cukup baik juga dari serang Freeze untuk bisa ngebawa teman-teman dari tim EPOS ya buat di game yang kali ini ya. Meskipun memang akhirnya sulit untuk bisa mengamankan ke arah gamenya guys. Dengan Toriman dan Yozi yang sama-sama dapetin emas, silpa terjadi, Karaosi dan juga Gatau. Dan bila lagi segi sasiknya ini juga bisa kalian cek aja dengan durasi pertandingan 16 menit 31 detik dengan 31 poin kill berbanding dengan teman-teman dari tim Onyx yang hanya berhasil mengumpulkan 28 poin kill guys. Padahal berbeda ya. Aku mau nugas dulu kata Sumanto. Buset, main cuma 1 kali doang kah Sumanto? Comeback bosku. Wah, one moment one comeback ya teman-teman ya.